Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Ibu Bapak dosen pengampu dan teman-teman semua. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa sholawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 3 MSDM 19B yang terdiri dari saya Driana sebagai moderator, Muhammad Naufal Ridho sebagai presentator ke-1, Erik Setiawan sebagai presentator kedua, Rohayat sebagai presentator ketiga. Pada hari ini kami akan mempresentasikan materi yang bertemakan tentang kepemimpinan, disiplin kerja, dan loyalitas. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke topik pembahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Ridho dari kelas SDM 19B kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan tentang kepemimpinan, disiplin kerja, dan loyalitas. Latar belakang. Kepemimpinan adalah perilaku individu ketika memimpin aktivitas dalam kelompok atau organisasi untuk mencapai tujuan bersama atau shared goal. Disiplin kerja pada karyawan yang sangat dibutuhkan, karena apa yang menjadi tujuan perusahaan akan sukar dicapai bila tidak ada disiplin kerja. Dengan adanya disiplin kerja yang baik, berarti akan dicapai pula suatu keuntungan yang berguna, baik bagi perusahaan maupun bagi karyawan itu sendiri. Berikut ini beberapa pendapat mengenai disiplin kerja. Apa yang dimaksud dengan loyalty? Secara umum, arti adalah kualitas kesetiaan atau kepatuhan seseorang kepada orang lain atau sesuatu, misalnya organisasi, yang ditunjukkan melalui sikap dan tindakan orang tersebut. Secara etimologis, istilah loyalitas, loyal, diadaptasi dari bahasa Perancis, yaitu loyal, yang artinya mutu dari sikap setia. Loyalitas merupakan sesuatu yang berhubungan dengan emosional manusia, sehingga untuk mendapatkan kesetiaan seseorang, maka kita harus dapat mempengaruhi sisi emosional orang tersebut. Pembahasan A. Pengertian kepemimpinan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Stoner, kepemimpinan adalah sebuah proses dalam mengarahkan atau memengaruhi kegiatan terkait sebuah organisasi atau kelompok demi mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, menurut Wahyokusumijo, kepemimpinan merupakan dalam diri seseorang dan mencakup sifat-sifat seperti kepribadian, kemampuan, dan kesanggupan. Kepemimpinan tidak dapat dipisahkan dari gaya, perilaku, dan kedudukan pemimpin bersangkutan dengan interaksinya dengan para pengikut serta situasi. Yang ketiga, menurut Sondang P. Siagian, kepemimpinan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang saat menjabat sebagai pemimpin organisasi tertentu dalam mempengaruhi orang lain, khususnya bawahannya. Ini dilakukan supaya tujuan dapat tercapai dengan mudah. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Erik Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari Muhammad Naufal Ridho. Teori kepemimpinan. Yang pertama, teori karakter. Yang kedua, teori perilaku. Yang ketiga, teori kepemimpinan situasional. Saya di sini akan menjelaskan fungsi kepemimpinan. Yang pertama, fungsi instruktif. Yang kedua, fungsi eksekutif. Yang ketiga, fungsi partisipasi. Yang keempat, fungsi delegasi. Yang kelima, fungsi delegasi. Selanjutnya, tujuan kepemimpinan. Yang pertama, mencapai tujuan. Yang kedua, motivasi orang lain. Selanjutnya, sifat kepemimpinan. 1. Punya pendirian. Kedua, rekreatif. Yang ketiga, kumulatif, terbuka terhadap pendapatan. Yang kelima, tidak mudah iri. Yang keenam, profesional. Yang ketujuh, sabar. Macam-macam gaya kepemimpinan. Yang satu, kepemimpinan otoritatis.
Yang kedua, kepemimpinan biografis, yang kepemimpinan partisipasif, yang kepemimpinan delegatif. Disiplin kerja. Disiplin kerja adalah suatu kekuatan berkembang di dalam sebuah karyawan yang menyebabkan karyawan dapat menyelesaikan diri dengan sukarela keputusan, peraturan, dan nilai tinggi dari pekerjaan dan perilaku. Bentuk-bentuk disiplin kerja. Yang pertama, tingginya rasa kepedulian karyawan terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Yang kedua, tingginya semangat dan gairah kerja. Yang ketiga, besarnya rasa tanggung jawab pada karyawan. Yang keempat, berkembangnya rasa memiliki dan rasa solidaritas yang tinggi di kalangan karyawan. Yang kelima, meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja pada karyawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohaya. Saya dari kelompok 3 MSDM Strategi. Di sini saya akan mempresentasikan disiplin kerja. Disiplin kerja adalah suatu kekuatan yang berkembang di dalam tubuh karyawan dan menyebabkan karyawan dapat menyesuaikan diri dengan sukarela pada keputusan peraturan dan nilai-nilai tinggi dari pekerjaan dan perilaku. Ada juga bentuk-bentuk disiplin kerja. Yang pertama, tingginya rasa kepedulian karyawan terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Yang kedua, tingginya semangat dan gairah kerja. Yang ketiga, besarnya rasa tanggung jawab pada karyawan. Yang keempat, berkembangnya rasa memiliki dan rasa solidaritas yang tinggi di kalangan karyawan. Dan yang kelima, meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja karyawan. Di sini ada pendekatan disiplin kerja. Yang pertama, pendekatan modern. Yang kedua, pendekatan dari tradisi. Yang ketiga, pendekatan disiplin bertujuan berfungsi. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi disiplin kerja. Yang pertama, adanya tujuan yang jelas dari perusahaan. Yang kedua, adanya peraturan yang memiliki perusahaan. Yang ketiga, perilaku kedisiplinan atasan. Yang keempat, adanya perhatian dan pengaruh kepada karyawan. Yang kelima, adanya pengawasan kepada karyawan. Yang keenam, adanya reward and punishment. Yang ketujuh, besar kecilnya kompensasi. Selanjutnya di sini ada tujuan disiplin kerja. Yang pertama, agar tenaga kerja menaati segala peraturan dan kebijakan ketenaga kerja maupun peraturan dan kebijakan perusahaan yang berlaku. Yang kedua, dapat melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, dapat menggunakan dan memelihara sarana dan prasarana barang dan jasa perusahaan dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, dapat bertindak berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku pada perusahaan. Dan yang terakhir, kelima, tenaga kerja mampu menghasilkan produktivitas yang tinggi sesuai dengan harapan perusahaan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Terima kasih. Baiklah, untuk selanjutnya, karakteristik loyalitas. Di bidang pemasaran bisnis, loyalitas dapat kita karakteristikan pada perilaku konsumen terhadap suatu merek atau perusahaan. Demikian juga halnya di bidang keorganisasian atau suatu dunia kerja. Loyalitas karyawan dapat dilihat dari perilakunya di lingkungan kerja. 1. Karakteristik loyalitas konsumen. 2. Karakteristik loyalitas karyawan. Dan selanjutnya, penutup atau kesimpulan. Kepemimpinan merupakan kemampuan mempengaruhi orang lain, bawahannya atau kelompok, kemampuan mengarahkan tingkah laku bawahan atau kelompok, memiliki kemampuan keahlian khusus dalam bidang yang diinginkan oleh kelompoknya. Untuk mencapai tujuan organisasi atau kelompok, disiplin kerja merupakan tindakan manajemen untuk mendorong agar para anggota organisasi dapat memenuhi berbagai ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam organisasi tersebut. Diharapkan untuk kemudian hari, disiplin ini mengangkat menjadi kebiasaan berpikir baik, positif, bermakna, memandang menjauh ke depan. Loyalitas adalah suatu yang tindakan dapat diberikan dengan uang. Loyalitas seseorang didapatkan karena adanya faktor emosional sehingga orang tersebut bersikap dan bertindak setia terhadap pihak lain.
Baiklah teman-teman semua, demikian hasil diskusi dan presentasi dari kelompok kami. Kami dari kelompok 3 mohon pamit undur diri. Dan terima kasih atas perhatian teman-teman semua, dan mohon maaf apabila ada kesalahan baik perkataan maupun perbuatan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.